Saya disampaikan sama beliau untuk menjadi Panglima TNI. Saya bilang jangan Pak, situasi sekarang masih belum pas saya jadi Panglima TNI. Bahkan saya sempat menyarankan sebaiknya yang jadi Panglima TNI adalah Marsikal Agus Kasau waktu itu. Habis itu terus lagi sampai yang ketiga saya mendapat informasi dari ketua DPR waktu itu di Singapura. Saya kejebak, saya diajak makan oleh teman, tiba-tiba ketemu dengan Setnov, di mana Setnov mengatakan bahwa saya kok tidak ke Pak Setnov untuk minta menjadi Panglima TNI. Oke, karena saya prosedur pengangkatan itu juga melalui DPR ya Pak pada saat itu juga prosedurnya. Kan, saya yang lain, kalau saya tidak, sebenarnya saya sampaikan bahwa saya tidak keinginan menjadi Panglima TNI, saya bilang gitu. Langsung beliau, loh kok bisa begini? Saya jelaskan yang tadi. Tapi beliau mengingat demikian. Oke, kalau begitu biar saya dilantik Panglima TNI, baru nanti saya mengusulkan Kasat sebagai pengganti saya kepada Presiden, sesuai prosedur begitu. 2 minggu kemudian saya ke Denmark. Sore-sore saya ditelepon oleh Ketua DPR Pak Setnov. Pak Gatot, saya mendapat surat dari Presiden. Singkatnya saya buka ya, silakan. Buka, kemudian isinya Presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot Nurmantio Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon tunggal Panglima TNI. Bilangnya, surat ini harus saya apakan. Saya jawab ada 2 Pak Ketua. Satu sobek-sobek masuk kantong sampah, yang kedua terserah Pak Ketua. Karena memang saya bukan tidak berkeinginan. Situasi seperti itu sebaiknya jangan saya dulu nanti. Situasi gitu. Seperti apa Pak Gatot? Kan beliau baru menjabat. Ya, bahkan saya pernah bercanda bahwa Presiden saya boleh bicara dengan bebas, saya bilang bahwa Presiden kan Presiden tapi tidak megang DPR, tidak megang kepolisian, tidak megang kejaksaan, bahkan tidak megang TNI, hanya pegang Kasat, saya bilang gitu. Nah itu ya, situasi seperti itu. Karena kita tahu, sama-sama tahu begitu beliau jadi Presiden kan, beliau hanya didukung oleh rakyat. DPR dia tidak punya partai kan gitu. Nah ini saya diangkat, kemudian kapan saya harus turun tergantung Presiden. Jadi tidak ada ketentuannya. Saya diangkat hari ini, besok diberhentikan Presiden pun boleh. Itu hak prerogatif Presiden. Ya gitu. Jadi kapanpun boleh. Sebelum pensiun nggak ada masalah. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa saya dicopot, saya diberhentikan. Tapi Pak Gatot, bagaimana dengan pernyataan Pak Gatot yang pada saat itu menyatakan ada sahabat dari salah satu partai politik yang mengatakan hati-hati ketika memutar film G30 SPK ini akan menjadi ancaman bisa dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI? Bukan hati-hati. Jadi saya sudah memerintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya, Pak Gatot, hentikan. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin bisa dicopot. Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat saya itulah yang meyakinkan saya bahwa itu harus terus gitu. Jadi saya ulangi, saya dicopot bukan karena itu. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya dicopot berdasarkan itu. Apa pertimbangannya pada saat itu? Pertimbangannya backgroundnya apa Pak? Background yang menjadikan sehingga sahabat Pak Gatot itu menyatakan bahwa ini menjadi sebuah peringatan, harus hati-hati, atau ketika memutar ini bisa menjadi sebuah ancaman, bisa dicopot dari jabatan? Beliau senior di PDI, ya kan? Mungkin beliau mengetahui atau apa, saya tidak tahu. Tetapi beliau karena sahabat dengan saya, mungkin sayang dengan saya, menyampaikan hal tersebut gitu. Gitu ya. Jadi menyampaikan, Pak Gatot, hentikan saja ini. Kalau tidak, saya tidak jamin Pak Gatot bisa dicopot. Gitu. Menyusul perintah tersebut, Gatot Nurmantio juga menonton film G30 SPKI bersama Presiden Joko Widodo. Acara nobar digelar di Markas Korem 061 Surya Kencana Bogor 29 September 2017. Gatot Nurmantio menjabat Panglima TNI pada 8 Juli 2015. Pada 8 Desember 2017, Presiden Jokowi memberhentikan Gatot Nurmantio dengan hormat. Presiden kemudian melantik Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Penggantian ini selang 4 bulan sebelum Jenderal Gatot Nurmantio masuk masa pensiun 1 April 2018. Tim TV One mengabarkan.